Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, anak-anak kelas 3 sampai dengan kelas 5 yang hari ini ada KBM di rumah ya, karena anak kakak-kakak kita yang kelas 6 baru melaksanakan ujian USP. Jadi anak-anak hari ini belajar di rumah, besok baru belajar di sekolah. Gantian ya sama adik kelasnya kelas 1 2. Oke, anak-anak sekalian, di siang hari ini anak-anak akan mengikuti pembelajaran tahsin ya. Anak-anak sudah pernah Ustazah jelaskan tahsin itu apa. Jadi hari ini anak-anak akan mengikuti pelajaran tahsinnya. Oke, siapa yang masih ingat tahsin itu apa? Coba boleh ditulis di kolom komentar ya. Tahsin itu apa sih menurut anak-anak? Anak-anak ketahui itu tahsin itu apa sih? Gitu. Ya, terus yang kedua, apa gunanya kita belajar tahsin? Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita puasa hari keberapa ya? Iya, benar, hari ini kita puasa hari ke-11 ya. Alhamdulillah nggak terasa, ternyata kita puasanya sudah sampai hari ke-11. Ada yang sudah bolong, enggak ya? Anak inovatif tidak boleh bolong-bolong ya. Puasanya ataupun kegiatan-kegiatan sunnah lainnya yang dilaksanakan di bulan Ramadan, seperti baca Al-Quran, itu tiap hari harus belajar Al-Quran. Kemudian sholat taraweh, ada yang 11 hari ini belum sholat taraweh selama 11 kali. Iya, Ustazah harapkan biar apa? Biar pahalanya penuh di bulan Ramadan. Sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan silahkan untuk dilaksanakan. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tahsin. Tahsin kita ada di surat At-Tin. Oke, dibuka dulu Al-Qur'annya surat At-Tin ya. Oke, Ustazah tunggu. Oke, anak-anak sekalian, surat At-Tin Ustazah yakin semua anak dari kelas 3 sampai kelas 5 sudah hafal semua surat At-Tin. Tapi karena kita belajar tahsin, jadi anak-anak harus membuka Al-Quran biar tahu mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang tasydid, mana yang harus dengung, biar terlihat dan jelas dengungnya kenapa, tasydidnya kenapa, gunahnya kenapa harus jelas kayak gitu. Kita harus membuka Al-Quran biar tahu apa namanya ya, hukum-hukum bacaannya ya, jelas kenapa dibaca dengung, kenapa harus panjang 5 harokat gitu. Anak-anak biar tahu. Oke, anak-anak sekalian sudah selesai, udah dibuka surat At-Tinnya. Oke, kalau sudah, anak-anak sekalian, nanti Ustazah akan membacakan satu ayat. Silahkan anak-anak untuk mengikuti di rumah ya. Kemudian nanti di akhir, anak-anak silahkan membuat video membaca surat At-Tin dengan benar, pelan aja, tidak usah terburu-buru ya. Yang tartil, yang seperti Ustazah ajarkan siang hari ini. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan mulai dulu membaca surat At-Tin sambil kita pelajari tahsin apa yang harus dibenarkan. Oke? Oke, Ustazah dulu, nanti anak-anak silahkan diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian perlu diketahui bahwasanya ketika membaca Al-Quran, ya membaca huruf hijaiyah itu harokatnya harus jelas. Kalau A ya mangap, kalau I ya senyum I, kalau U juga harus mancung ya, monyong namanya, monyong, bibirnya harus monyong. U gitu ya, U ya, A, I, U, tidak ada miring, E ataupun O, bulat. O sama U beda ya, bibirnya beda. Kalau O lebar, kalau U itu kecil ya. Saya ulangi lagi, silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke ayat yang pertama. Oke, surat Atin ini ada 8 ayat. Wattini wazzaitun. Oke, saya ulangi. Wattini wazzaitun. Oke, anak-anak ada yang kesusahan membaca huruf ta? Huruf ta ya, huruf ta itu lidahnya tidak boleh dikeluarkan ta gitu, harus di dalam ta ya. Wattini wazzaitun. Oke, kita masuk ayat yang kedua. Wa turi sinin. Sekali lagi, wa turi sinin. Oke, huruf po ya, ininya pipinya harus kelihatan bergetar. Po, wa turi sinin. Oke, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Sekali lagi, wa hadzal baladil amin. Oke, huruf zalnya lidahnya digigit sedikit aja ya, tidak usah keras-keras nanti luka ya. Zi, zuban ya, harus lidahnya harus digigit. Wa hadzal baladil amin. Oke, kita lanjut ayat yang keempat. Ini agak panjang, jadi kita perlu tarik nafas. Kenapa? Karena ketika membaca Al-Quran itu ada aturannya, namanya tanafus. Tidak boleh tanafus di tengah-tengah ya. Kalau memang mau berhenti, nanti diulangi lagi. Ketika itu tidak wakaf, kita harus mengulangi, tapi harus tepat. Diulanginya harus sesuai dengan artinya ya, tidak boleh sembarangan mengulangi. Oke, kita tarik nafas dulu. Ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, saya ulangi ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, sekali lagi Ustazah ulangi, tarik nafas dulu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, di situ ada huruf-huruf yang harus dipantulkan, yang dinamakan huruf, iya kelas 4, 5 pasti sudah tahu huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah itu ada berapa? Ya, huruf qalqalah itu ada ba, ju, di, to, o. Jadi ada 5. Ada ba, ada jim, ada dal, ada to, ada qaf. Nah, kalau yang ada di ayat 4 ini ada yang pertama laqad, ada huruf apa di situ? Dal sukun, yaitu itu qalqalah ya. Laqad, kemudian khalaqna, qaf ya, qaf. Jadi ketika sukun juga bentuknya harus sama. Q berarti laqad khalaqna gitu ya.
Kemudian yang ketiga ada taqwim. Taqwim itu juga qalqalah harus dipantulkan. Oke, Ustazah ulangi, silahkan diikuti lagi ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, nice. Selanjutnya ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran itu tidak boleh terputus kalau memang tidak diwaqaf ya. Contohnya misalnya anak-anak seringkali ketika hurufnya sukun. Jadi gini yang salah. Summa radadnahu asfala safilin. Itu kan terputus ya, padahal di situ adalah satu kata yang artinya itu satu. Jadi harusnya summa radadnahu asfala safilin gitu. Jadi harus berlanjut. Oke, ulangi sekali lagi. Summa radadnahu asfala safilin. Oke, di situ summa. Tahu bacaan apa? Di situ ada mim tasydid. Mim tasydid berarti bacaan apa? Ya benar, bacaan gunnah ya, harus didengungkan, ditahan satu alif atau dua harokat. Ya, kita ulangi sekali lagi, ikuti Ustazah. Summa radadnahu asfala safilin. Oke, good job. Selanjutnya ayat yang ke-6. Nah, ini agak panjang juga. Jadi kita harus tarik nafas kalau memang tidak kuat. Kalau kuat dari awal sampai akhir satu ayat 6, kalau enggak nanti kita putus aja ya. Oke. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Oke, kuat. Oke, sekali lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Oke, good job. Gampang ya untuk yang ayat yang ke-6. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke, sekali lagi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Job. Sekali lagi biar tambah lancar. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nice, tinggal ayat yang terakhir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke, sekali lagi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke, sekali lagi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah selesai talaqi surat At-Tin. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal, dari bismillah sampai dengan ayat 8. Kemudian kita akhiri dengan tasdik ya. Nanti tugasnya anak-anak silahkan membuat video membaca surat At-Tin. Nanti videonya boleh dikirim ke YouTube atau ke Instagram. Kemudian nanti linknya bisa diberikan kepada wali kelas masing-masing gitu ya. Oke, yuk bersama-sama kita ulangi surat At-Tin dari bismillah sampai dengan ayat 8. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil
qawim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Yuk tasdik bersama-sama. Shadaqallahul adzim. Oke, anak-anak sekalian, kita belajar tahsin di siang hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan ketika besok anak-anak sudah sampai di sekolah, ketika pembelajarannya sudah tidak di rumah. Oke, besok di hari Kamis insya Allah kita akan belajar tafsirnya dari surat At-Tin. Di surat At-Tin itu ada ayat-ayat tentang apa dan lain sebagainya, nanti kita akan pelajari di hari Kamis. Oke, jangan lupa tugasnya hari ini ya, mengumpulkan video atau mengumpulkan link video. Anak-anak silahkan membuat video kemudian diupload di YouTube atau di Instagram, kemudian nanti linknya bisa diberikan kepada wali kelas. Oke, cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.